kepada semuanya. Selama kegiatan berlangsung dimohon tertib dan handphonenya dimohon masing-masing karena rapat akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Intan Septiani, SEME selaku Direktur. Yang saya hormati Ibu Sherin MTkom selaku Sekretaris dan seluruh kepala divisi yang telah hadir dalam rapat kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang taat pada ajarannya. Di sini saya Khairunisa selaku MC akan memandu jalannya rapat pada hari ini. Adapun agenda rapat kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan pengarahan dari Ibu Direktur, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat laporan dari setiap divisi beserta diskusi, yang kelima coffee and snack break, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Saya akan membacakan aturan rapat pada hari ini. Yang pertama, alat komunikasi hanya diperbolehkan digunakan saat keperluan rapat. Yang kedua, dilarang membicarakan hal di luar pembahasan rapat. Yang ketiga, seluruh peserta rapat diharapkan berperan aktif dan menggunakan etika rapat yang benar. Dan yang terakhir, tidak meninggalkan rapat sebelum selesai kecuali ada keperluan mendesak. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka rapat kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Ibu Direktur. Kepada Ibu Dr. Anda Intan Septiani, SEME, saya silakan. Yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala divisi yang telah hadir pada rapat pertemuan kali ini mengenai penurunan omset yang terjadi pada periode 2024. Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya selama 1 tahun terakhir ini perusahaan kita sedang mengalami penurunan omset. Untuk itu kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Dan apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk meningkatkan kembali penjualan produk kita. Diharapkan seluruh rekan-rekan rapat yang hadir pada hari ini bisa aktif dalam diskusi kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Direktur atas sambutan dan pengarahannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi penurunan omset yang akan dipresentasikan oleh Ibu Felicia Afwa, SE selaku Kepala Divisi Pemasaran. Kepadanya saya silakan. Mohon izin kepada Ibu Direktur dan Silakan. It can be seen the sales of brownies increased about by 20%, 2%, and most increase from only 52%. Likely. Hopefully, this meeting will be solution. That's the presentation of Jennifer. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Divisi Pemasaran yang sudah menyampaikan materi rapat hari ini. Sebelum dilanjut ke sesi laporan dan diskusi, dari Divisi Keuangan akan memaparkan laporan keuangan mengenai omset penjualan pada periode tahun 2023 dan 2024. Untuk itu kepada Ibu Widya Deswita SAK, saya silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya mohon izin untuk membagikan lembar laporan keuangan mengenai penjualan produk pada 2023. Baik, bisa dilihat pada lembar tersebut
penjualan brownies mengalami peningkatan sebesar 20%, yang mana pada tahun 2023 mendapatkan omset sebesar 585 juta rupiah, lalu pada periode 2024 mendapatkan 700 juta rupiah. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia atas laporan itu. Kepada Ibu Direktur dan rekan-rekan semuanya, barangkali ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Setelah tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia, tentu penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Maka dari itu, saya minta kepada setiap divisi untuk bisa memaparkan terkait apa saja permasalahan yang menyebabkan penurunan omset ini. Baik, acara selanjutnya adalah laporan dari setiap divisi disertai dengan diskusi. Disilahkan kepada Ibu Direktur untuk mengambil alih jalannya diskusi kali ini. Terima kasih kepada MC. Materi rapat kali ini tadi sudah disampaikan oleh Kepala Divisi Pemasaran oleh Indonesia. Penurunan omset ini terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama, terkait kurangnya promosi produk yang kurang maksimal. Yang kedua, mengenai kemasan produk yang kurang menarik, sehingga menyebabkan daya tarik konsumen semakin berkurang. Dan yang ketiga, ternyata ada perubahan bahan baku pada produk basic, hingga akhirnya kita tersaingi oleh kompetitor yang produknya jauh lebih unggul daripada kita. Dilihat dari foto tersebut, saya kira ini ada permasalahan dari divisi pemasaran dan juga divisi produksi. Permasalahan di divisi pemasaran terdapat di poin pertama dan poin kedua. Untuk itu, apakah dari Ibu Vanisha sendiri memiliki alternatif solusi untuk permasalahan tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatan itu. Berdasarkan permasalahan yang telah tadi disebutkan, dari tim kami memiliki alternatif solusi dalam setiap permasalahan. Yang pertama, terkait kurangnya promosi yang kurang maksimal. Mungkin kita bisa melakukan endorsement kepada influencer yang memiliki insight yang lebih tinggi. Permasalahan selanjutnya yaitu terkait kemasan produk. Untuk itu, mungkin kita bisa mengubah desain produk menjadi lebih menarik lagi. Akan tetapi, apakah dari divisi keuangan ada biaya untuk mempertimbangkan solusi ini? Baik, izin berbicara. Sebenarnya dari divisi keuangan ada dana untuk mengatur dana tersebut. Tapi risikonya perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan beban, dan juga apabila perusahaan mengeluarkan dana untuk promosi produk melalui inflasi ini tidak berhasil meningkatkan penjualan produk secara signifikan, maka perusahaan harus bersiap untuk mengalami kerugian lagi. Apakah dari yang lain ada solusi yang risikonya lebih kecil? Baik, izin memberikan saran. Menurut saya, alternatif yang mungkin kita bisa lakukan dan memiliki risiko yang lebih kecil adalah dengan menggunakan kembali saham perusahaan untuk mendapatkan dana guna untuk merubah kemasan dan juga untuk promosi produk. Selain itu, kita juga dapat menggunakan SDM internal untuk marketing promosi perusahaan. Baik, terima kasih atas usulannya. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah setuju dengan kedua pendapat tersebut dari Ibu Vanisha dan Ibu Lydia? Apakah dari yang lainnya ada pendapat yang ingin disampaikan? Mohon izin memberikan pendapat Ibu, silakan. Menurut saya, untuk promosi penjualan lebih baik menggunakan SDM internal saja untuk menghemat biaya pengeluaran dari perusahaan daripada melakukan endorsement kepada influencer. Karena seperti yang kita semua ketahui bahwasanya perusahaan kita sedang mengalami penurunan, maka dari itu lebih baik menggunakan SDM internal saja dan untuk mengubah desain kemasan produk lebih menarik lagi dari yang sebelumnya. Baik, Bu Iin, terima kasih. Memang betul, kalau kita berdasarkan influencer, maka kita akan mengeluarkan banyak dana. Jadi saya setuju dengan pendapat Ibu Iin. Bagaimana dengan yang lainnya? Oke, baik, jika lo semuanya setuju. Dan tambahan, saya ingin konten promosi produk di tiap minggunya disesuaikan dengan konten yang sedang viral, dan juga serta update kemasan produk supaya jauh lebih menarik lagi. Mohon untuk segera persiapkan konsep untuk promosi dan persiapkan juga hal-hal yang harus disiapkan. Selanjutnya, terkait faktor permasalahan mengenai adanya perubahan bahan baku pada produk cookies dan kita tersaing oleh kompetitor yang lain, saya kira ini terdapat di permasalahan divisi produksi. Untuk itu, silakan dari divisi produksi untuk bisa menyampaikan permasalahan yang terkait dengan penurunan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari divisi produksi izin melaporkan kendala pada tahun 2024. Jadi permasalahannya dari divisi produksi yaitu mengenai bahan baku yang bebas dengan sengaja. Dikarenakan bahan baku yang kita gunakan semuanya hampir seluruhnya naik secara gratis. Di antaranya tepung terigu, telur, matcha powder, gula cube, dan lotus biscoff. Karena bahan baku tersebut naik menyebabkan proses produksi cookies memiliki alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari yang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar biaya produksi cookies tidak naik dan tidak merubah harga jual. Namun ternyata menyebabkan minat konsumen untuk membeli produk kita. Kami juga dapat laporan dari konsumen bahwasanya produk cookies ini memiliki rasa yang berbeda dari yang sebelumnya.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk itu, apakah Ibu ini sendiri memiliki alternatif solusi untuk permasalahan ini? Baik, dari divisi kami memiliki 3 solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, menggunakan kembali teknologi yang sebelumnya, tetapi dinaikkan harganya. Yang kedua, mengurangi ukuran produknya. Dan yang ketiga, memberhentikan beberapa produk yang kita pasarkan. Izin berbicara, menurut saya DMK itu tetap mempertahankan kualitas produk, tetapi mengubah ukuran menjadi lebih minimalis. Tentu kita gunakan juga teknik lainnya. Contohnya seperti cookies yang awalnya dijual dengan harga Rp15.000 per cookies menjadi Rp50.000, sedangkan 3 cookies dengan ukuran yang lebih kecil. Saya setuju dengan pendapat Ibu Alia. Bagaimana dengan Ibu Direktur? Setelah saya amati dari apa yang tadi sudah Ibu ingin sampaikan, dari mulai kembali menggunakan bahan baku yang semula, tetapi dinaikkan harga jualnya, saya kira konsumen akan berpikir kembali untuk membeli produk cookies tersebut karena harganya berbeda dari harga sebelumnya. Dan juga solusi berikutnya memberhentikan beberapa produk yang sudah kita jual, saya kira itu bukanlah solusi yang baik karena kita sudah berjalan beberapa tahun hingga tidak mungkin kita menghilangkan salah satu produk yang kita jual. Dan saya pikir pendapat dari Ibu Alia itu bisa kita pertimbangkan lagi dan masuk akal. Bagaimana dengan lainnya? Apa setuju? Baik, untuk permasalahan ini saya rasa sudah menemukan jalan keluarnya. Mohon kepada divisi produksi untuk segera memprosesnya. Tidak, sudah cukup. Silakan dilanjutkan pelaporan dari divisi personalia yang masih ada kaitannya dengan permasalahan penurunan omset ini. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Mengenai permasalahan penurunan omset ini, maka dengan sebutkan oleh saudara kami dari divisi permasalahan. Yang tidak sebenarnya membuat pengaruh buruk bagi jalannya perusahaan. Sebelumnya saya sudah memberikan surat peringatan sebuah kepada saudari Fitriani, tetapi yang bersangkutan tetap melakukan kesalahan. Mohon solusinya untuk masalah ini, Ibu. Baik, terima kasih atas laporannya. Untuk bagian lain, mungkin ada yang bisa melaporkan lebih lanjut mengenai perilaku saudari Fitriani. Misalnya untuk gaji, apakah rutin ada setiap bulan? Ibu ya? Baik, izin berbicara, saudari Fitriani tadi mengambil gaji setiap bulannya. Dan juga beberapa hari yang lalu ada kolektor dari dealer motor Honda yang mencari saudari Fitriani. Dan juga ternyata saudari Fitriani ini mempunyai beberapa pinjaman pada temannya. Akhirnya kolektor mengajukan kepada kita. Saya khawatir yang terjadi akan berpotensi pada kami. Namun setelah saya telusuri, ternyata Fitriani lah yang tidak menguasai kelebihan produk sehingga customer ketika bertanya, Fitriani tidak bisa menjawabnya dan akhirnya membentak pelanggan tersebut. Sudah Fitriani ini sudah sangat buruk dan bisa mempengaruhi kinerja karyawan yang lainnya. Oleh karena itu kita ambil keputusan bersama untuk saudari Fitriani ini, sebaiknya saudari Fitriani ini di PHK karena kinerjanya yang sudah tidak maksimal dan sudah tidak bisa dipertahankan. Bagaimana dengan pendapat yang lainnya? Saya setuju dengan usulan dari Ibu. Tindakan ini diharapkan menjadi efek jerah bagi pegawai yang lainnya. Bagaimana yang lainnya? Baik, usulan ini diterima serta disetujui oleh semua bagian. Baik, apakah dari Ibu Direktur dan rekan-rekan semuanya ada tambahan? Cukup. Baik, jika tidak, sehubungan waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, selanjutnya adalah memasuki waktu coffee and snack break yang dijadwalkan selama 15 menit. Rapat ini akan dilanjutkan kembali pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dipersilahkan untuk dapat menikmati hidangan yang telah tersedia. Selamat menikmati. Terima kasih. Waktu coffee and snack break sudah berakhir. Terima kasih telah hadir kembali di ruangan ini dalam tepat waktu. Beranjak ke acara berikutnya yaitu keputusan yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur. Pada Ibu Direktur, saya silakan. Baik, terima kasih. Apakah masih ada permasalahan yang ditemukan? Kalau tidak ada lagi, berarti pada rapat hari ini kita mendapatkan 4 pokok permasalahan. Dari 4 permasalahan yang telah dibahas, saya setuju dengan semua pendapat yang sudah kalian sampaikan. Dan mohon kepada divisi pemasaran untuk bisa menyiapkan konsep untuk promosi produk dan juga serta desain kemasan produk untuk jauh lebih menarik lagi. Silakan bisa berkoordinasi dengan divisi personalia mengenai SDM internal dan pembuatan konten yang akan dipublikasikan. Lalu kepada divisi produksi, silakan tetap pertahankan kualitas tetapi mengubah teknik marketing kita yang sudah tadi kita bahas pada awal rapat. Dan juga mohon kepada divisi personalia untuk siapkan surat PHK untuk saudari Fitriani. Semoga rapat hari ini membawa manfaat bagi perusahaan kita. Jika perusahaan untung, maka akan berdampak pada kita semua. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur yang telah menyampaikan keputusan.
Selanjutnya pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh sekretaris. Kepada Ibu Syarit MIKOM, saya silakan. Dari setiap divisi untuk bisa memperbaiki masalah yang sedang kita alami, dari mulai diisi pemasaran, kurangnya promosi produk yang kurang maksimal, lalu mengenai kemasan produk yang kurang menarik, sehingga menyebabkan daya tarik konsumen berkurang. Maka dari itu, untuk permasalahan ini, ada solusinya, yaitu endorsement kepada influencer yang memiliki insight yang tinggi dan mengubah desain kemasan produk menjadi lebih menarik. Namun, untuk saran endorsement influencer tidak disetujui karena akan mengeluarkan banyak dana. Sehingga kita cari jalan keluarnya, yaitu menerbitkan kembali saham perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana guna mengubah desain dan keperluan promosi produk. Serta kita manfaatkan SDM internal untuk marketing perusahaan. Dan usaha ini akhirnya disepakati oleh semua pihak. Lalu, dari divisi produksi, ada perubahan bahan baku pembuatan cookies yang diubah secara sengaja. Karena harga bahan baku sebelumnya naik secara drastis. Harga bahan baku yang sehingga proses produksi cookies memilih alternatif bahan baku yang kualitasnya di bawah dari bahan baku sebelumnya, hingga mendapatkan laporan bahwa produk cookies yang kita miliki itu rasanya berbeda dari sebelumnya. Maka solusi terbaiknya yaitu divisi produksi kita mempertahankan kualitas, tetapi mengubah produk itu ukuran menjadi lebih minimalis. Yang awalnya dijual dengan harga 15.000 cookies menjadi 50.000 dapat 3 cookies. Dan perihal masalah saudari kita ini sudah diberikan surat peringatan kedua karena terjadi sekiranya. Maka diambil tindakan agar surat diberikan surat PHK dan dipersilakan agar segera menyiapkan surat PHK tersebut. Itu saja kesimpulan rapat yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Syarit yang telah membacakan kesimpulan rapat pada. Baiklah, untuk rapat hari ini kita cukupkan. Karena untuk permasalahan kali ini kita sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup rapat ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur yang sudah berkenan menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Dan terima kasih kepada seluruh divisi yang sudah hadir dan ikut berkontribusi pada rapat kali ini. Untuk itu saya selaku MC memohon maaf jika ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa rapat kali ini bisa dicukupkan. Silakan kembali ke aktivitasnya masing-masing. Terima kasih, Ibu.